Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Alur cerita film kali ini berjudul Sri Mantudu. Sri Mantudu adalah film aksi penghibur penuh gaya, di mana Mahes Babu sebagai Harsha dan Sruti Hasan sebagai Charu, dan mereka berdua memainkan peran utama. Harsha datang ke desa Devarakota dalam upaya mengangkat nama baik ayahnya yang dulu difitnah. Disinilah letak bagusnya film, bagaimana usaha Harsha membangun desa miskin terbelakang di tengah kekuasaan wali kota yang korup, tentang bagaimana pemerintah tidak mau mendanai pembangunan sekolah, menolak mengaspal jalanan yang hancur, dan memaksa penduduk meninggalkan tanahnya hanya untuk bisnis ilegal mereka. Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Ini adalah ayah Harsha yang bernama Rafikan. Dia adalah miliarder dan mempunyai perusahaan industri. Konflik antara Rafikan dan Harsha adalah Harsha tidak mau menjadi penerus perusahaan ayahnya. Ini adalah Kartik, kakak ipar Harsha yang dikira Harsha ingin merebut kursi jabatan ayahnya. Di pagi hari, Rafikan dan Harsha berbicara. Ayah menyadari bahwa di antara mereka telah terjadi ketidakcocokan dalam berpikir. Ayah juga menyinggung soal bisnis yang tidak mau diteruskan oleh Harsha. Harsha berpendapat setiap manusia memiliki pandangan berbeda, begitupun Anda. Saya heran mengapa Anda tidak pernah berbicara penuh kasih sayang kepada orang lain. Ayah pun tersinggung dan berkata, "Kapan Anda akan mengambil alih perusahaan?" Harsha menjawab kalau dirinya tidak mempunyai kecenderungan menjaga bisnis ayah. Harsha bertanya lagi, "Apa yang ayahmu lakukan?" Rafikan menjawab, "Ya, bertani." Lalu Harsha menimpali, "Mengapa kamu tidak meneruskan bertani?" "Maka dari itu, biarkan saya melakukan yang saya inginkan dan tolong hargai itu." Hati Harsha sangat lembut. Dia mendengar masalah pegawai kantor ayahnya yang kesulitan menanggung biaya pernikahan putrinya. Dia datang untuk membantu mereka dan memberinya 20 lak. कल ऑफिस से 20 लाख का चेक भेज दूंगा। Hal itu membuat perdebatan antara dirinya dan keluarganya. Harsha merasa sudah seharusnya keluarganya membantu pegawai mereka yang sudah lama membantu perkembangan perusahaan. Katrik berkesempatan mengompori mertuanya atas kejadian uang 20 lak itu, tapi sang ayah khawatir dengan cara berpikir anaknya. Scene berlanjut. Harsha disuruh sang ibu untuk tidur lebih awal karena mereka akan pergi ke kuil jam 5 pagi. Singkat cerita, Harsha dan keluarga perempuannya pergi ke kuil, tapi di jalan dia melihat perempuan cantik yang tidak lain bernama Charu. Karena masih penasaran dengan Charu, dia bahkan putar balik hingga 3 kali. Ibunya heran dan bertanya mengapa lewat tempat ini berkali-kali. Harsha berdalih kalau dia hanya rindu melewati jalanan itu. Scene berlanjut. Harsha mendatangi pesta temannya yang bernama Apu. Ternyata Charu berada di sana. Apu memperkenalkan Charu kepada Harsha yang kebetulan Charu dan Apu adalah tetanggaan di kampung. Charu dan Harsha saling berbicara. Harsha menanyakan apa kesibukan Charu. Charu menjawab, dia sedang kursus pengembangan dan pemberdayaan desa. Harsha semakin tertarik dengan Charu. ऐसा कोर्स करने वाले पहले इंसान से मिल रहा हूं मैं। अगर नहीं लौट आया तो पाप लगेगा। Lanjut cerita, Harsha menawari Charu tumpangan untuk pulang. Charu mengira Harsha mendekatinya karena Harsha tertarik dengan wajah cantiknya. Tapi Harsha menjawab, sebenarnya ia ingin tahu tentang kursus pengembangan desa dan ingin mengikuti kursus tersebut. बाय। बाय। Dan benar saja, Harsha tiba-tiba mengikuti kelas yang sama dengan Charu. Harsha terlihat sangat fokus dengan pelajaran yang diberikan. Charu mengamatinya dari kejauhan. Hari-hari pun berganti dan Harsha tetap tidak terlalu memperdulikan Charu. Dia tetap fokus belajar, sampai-sampai Harsha lupa tidak memberikan tebengan ke asrama kepada Charu. Lama-lama Charu protes dan mengungkapkan kekesalannya kepada Harsha. Dia merasa sakit hati karena Harsha tidak pernah lagi menghiraukannya. Dia tidak menyapa, bahkan memberikan senyum kepada Charu. Karena sudah diprotes, akhirnya perlakuan Harsha pun berubah. Dia mulai mendekati Charu lagi, pergi belajar bersama, serta jalan-jalan bersama. Scene lalu berpindah di rumah keluarga besar Rafikan. Mereka semua tampak tegang karena sebelum itu Rafikan kedatangan anak menteri, Venkat yang bernama Rada. Rada meminta paksa kontrak ekspansi jalan raya.
Rafikan menyuruhnya membuat tender, tapi Rada menolak karena dia selalu kalah jika memasang tender. Jika kontrak itu tidak diberikan, maka dia akan membunuh seluruh keluarga Rafikan. अपनी फैमिली को गंवाना नहीं चाहेगा। Mendengar itu semua, Harsha diam-diam menyelidiki Menteri Venkat Ratnam. Dia terbang ke Delhi, lalu mendekati istri dan anak menteri. हाय Setelah itu, dia mendatangi Venkat untuk membahas kelakuan Rada yang ingin merebut kontrak dan mengancam anggota keluarganya. Harsha menegaskan kalau dirinya dan seluruh anggota keluarganya tidak takut ancaman itu. Harsha malah balik mengancam, jika terjadi sesuatu dengan keluarganya, dia juga akan bertindak juga untuk keluarga Venkat Ratnam. Venkat lantas menyuruh adiknya untuk menangani kontrak itu dengan hati-hati. Scene berlanjut, adik Venkat membuntuti Harsha yang akan pergi bersama Charu menghadiri pesta pernikahan. Sesampainya di sana, adik Venkat mencari Harsha untuk memberinya pelajaran. Tapi dengan mudah, Harsha menghajar anak buah itu dengan rapi, tanpa seorang pun mengetahui adanya perkelahian. अब तेरी बारी। Hingga acara pernikahan yang berlangsung pun tak ada gangguan lagi. Lanjut cerita, Charu sedang nongkrong bersama teman perempuannya, tapi dia terkejut setelah temannya memberitahukan bahwa Harsha adalah anak milioner yang akan mewarisi kekayaan ayahnya, yakni Rafikan. Mengetahui kebenaran itu, Charu malah menghindar dari Harsha. Sehingga Harsha menanyakan penyebabnya. Harsha berkata kalau dia mencintai Charu. I love you. Charu malah menjawab kalau mereka berdua tidak sama. Charu berkata, "Apa kamu mengenal desamu? Kamu tumbuh tanpa tahu akarnya. Devarakota adalah desamu. Anda adalah putra Rafikan yang melupakan desanya. Dan saya adalah putri Narayana, seseorang yang tinggal di desanya." Goodbye, Harsh. Atas kejadian itu, Harsha selalu merenung. Di rumah, ayahnya berterima kasih kepada Harsha karena telah membantunya mendapatkan kontrak. Lalu ayahnya meminta agar Harsha mengambil bagian di perusahaan. Tapi Harsha meminta waktu, dia akan pergi ke suatu tempat. Ayahnya dengan senang hati mengizinkannya dan Harsha pun pergi. Scene lalu berpindah di konflik yakni desa Devarakota, di mana sekolahan di sana runtuh hingga bangunan tua menimpa anak-anak yang bersekolah. Ini adalah Sasi, seorang pengusaha tamak yang mempunyai pabrik industri minuman keras ilegal di dekat desa. Dia bersahabat dengan Menteri Venkat Ratnam. Dia hanya datang untuk menanyakan berapa anak yang meninggal tanpa membantu mencarikan solusi untuk mereka. Sedangkan ini adalah Narayana Rao, pemimpin masyarakat desa Devarakota. Dia juga ayah kandung Charu. Seorang warga protes kepada Sasi dan menyalahkan Sasi atas kejadian yang menimpa para siswa itu. Naraya segera melerainya, seraya memberikan pendapatnya agar Sasi mau mendirikan gedung sekolah yang lebih kokoh. Tapi Sasi malah menyuruh para penduduk memindahkan anak mereka sekolah ke kota dan meninggalkan sekolah tua itu kalau mau selamat. Tak sampai di situ, siapapun yang melawan Sasi dia akan dihajar sampai meninggoy. Karena kejadian itu sering terjadi, penduduk desa satu persatu memutuskan pindah ke kota. Selain itu, banyak dari mereka yang memutuskan untuk bunuh diri. Scene berlanjut, ternyata Harsha pergi ke tanah kelahiran ayahnya yang tidak lain desa Devarakota. Dia menaiki bis, tapi di tengah jalan bis terpaksa berhenti karena terjadi keributan. Keributan itu tidak lain adalah ulah Rada dan bala pengikutnya. Harsha mencoba menghentikan keributan itu. Adik Venkat memberitahu Rada bahwa Harsha adalah salah satu dari mereka dan Harsha juga yang sudah mendatangi ayah Rada. Rada dengan pede berkata akan menghajar Harsha dan mau tidak mau Harsha melawannya. Hingga mereka pun kalah. Rada dan anak buahnya lari dan segera kabur, hingga bis pun bisa berjalan kembali.
Singkat cerita, Harsha sampai di desa Devarakota. Di sana dia disambut Narayana dan warga. Dia ditanyai maksud tujuan datang ke desa mereka. Harsha menjelaskan kalau ia akan mempelajari desa-desa terpencil dan akan berusaha mengembangkannya. Dia ditawari agar tinggal di rumah Narayana, tapi Harsha memilih tinggal sendiri di rumah sebelah agar lebih nyaman dan bebas. Scene beralih ke Sasi yang mendapat telepon dari Venkat. Venkat berkata, komando telah berpikir bahwa distrik telah menderita karena dirinya, dan dia meminta Sasi melakukan sesuatu untuk desa agar posisinya sebagai menteri bisa aman. Scene berpindah lagi di desa. Terlihat Narayana sedang berdiskusi masalah sekolahan yang tidak beroperasi akibat runtuh kemarin. Seorang warga menawari agar memakai gudang dulu untuk sementara karena tidak ada biaya. Harsha yang mendengar semua itu tergerak untuk membantu. Dia memberikan cek senilai 10 lak untuk membangun sekolah kembali. Tapi bantuannya ditolak agar tidak merepotkannya. Tapi Harsha berkata, jika kita tidak berbagi kesengsaraan orang lain, apa gunanya tinggal di sini? Akhirnya mereka dengan terharu menerimanya. Tidak hanya itu, Harsha membangun rumah sakit yang lebih layak, membangun jalan dengan aspal, serta membuat penampungan air agar perairan lebih mudah. Apu dan Charu pulang kampung. Charu heran, dia mempelajari tentang pengembangan desa. Ternyata sudah diimplementasikan. Lalu ayahnya memberitahu ada seorang yang datang dan bekerja keras mengembangkan desa kita. Dan saat makan malam pun tiba. Akhirnya Charu tahu siapa yang dimaksud ayahnya itu. Setelah makan, Charu mendatangi Harsha dan memarahinya. Charu mengira bagi Harsha dan keluarganya itu hanyalah sebuah bisnis. Harsha pasti datang ke sini untuk mendekati keluarganya, mencari kelemahan keluarganya, berinvestasi di dalamnya, lalu berencana menikahi Charu. Harsha hanya diam saja mendengar Charu yang mengomel gak jelas itu. Keesokan malam, mereka berempat berjalan keliling kampung. Di jalan, Harsha melihat masyarakat sedang mabuk. Harsha menghampiri pedagang minuman keras itu dan juga anak buah Sasi. Dia menyuruh agar menghentikan itu, tapi mereka menolaknya, sehingga dengan terpaksa, Harsha memukul anak buah Sasi. Sesampainya di rumah, Harsha ditegur dong sama Naraya karena telah berkelahi dengan anak buah Sasi. Narayana mengingat sesuatu. Dulu di 25 tahun yang lalu, ada seorang yang bernama Rafikan, yang mana Raffi selalu ingin melakukan hal baik untuk desa. Karena desa kami selalu terbelakang dan menyedihkan, kami membuat peternakan susu untuk pendapatan alternatif. Tapi bisnis minuman Venkat membuat penduduk kecanduan. Lalu Raffi bernegosiasi dengan Venkat, tapi tak membuahkan hasil. Raffi akhirnya membuat cara agar masyarakat keluar dari kecanduan miras dan membuat mereka bekerja keras agar kehidupan lebih layak. Tapi Venkat marah karena gara-gara Raffi, pelanggan mirasnya jadi berkurang, hingga memutuskan untuk memfitnah Rafikan. Mereka membakar kandang hewan, mengunci pintunya, hingga pegawai di sana meninggoy terbakar. Para penduduk menyalahkannya. Raffi ditangkap atas tuduhan konsleting listrik dan menyebabkan kebakaran. Setelah Raffi keluar penjara, dia kecewa dan meninggalkan penduduk selama-lamanya. Begitu dia pergi, desa ini menjadi gelap dan merana. Mendengar cerita itu, Harsha paham mengapa selama ini ia tak pernah melihat ayahnya penuh kasih sayang kepada para pegawainya. Harsha lalu menelpon ayahnya. Ayahnya sangat senang. Harsha akhirnya menelponnya. Ayah menanyakan tentang bagaimana liburan Harsha. Harsha menjawab, dia akan lebih senang jika ayah juga berada bersamanya. Mendengar itu, Raffi menjadi tambah senang. हॉलिडे पर जाना है हमारे साथ. Cerita pun berlanjut. Venkat akhirnya mengunjungi sahabatnya di desa. Dia berencana akan memperluas usahanya dan menyuruh Sasi memaksa petani menjual murah tanahnya. Jika tidak mau, mereka harus dibunuh. Di samping itu, adik Narayana dan anggota keluarganya akan pindah ke kota mengikuti menantunya. Narayana sudah tidak kuasa lagi menahan mereka. Harsha mendengar semua itu dan menahan mereka. Dia berkata, Anda pergi, pasti Anda tidak tahu apa tujuan Anda. Anda juga tidak akan menerima kalimat kasih sayang seperti yang terjadi selama Anda di sini. Pergi bukan berarti membawa tas dan menaiki 4 anak tangga. Dan jika Anda ingin kembali, Anda harus turun ribuan langkah. Lihatlah
Narayana setiap kali mendengar seorang pergi, dia berlari ke halte bus dan memohon agar orang tidak meninggalkan desanya. Sekarang yang pergi malah saudaranya sendiri. Lalu bagaimana dia akan menghadapi desa dan bagaimana dia tinggal? Lalu Harsha berkata kepada menantu mereka, "Jika Anda membawa mereka bersamamu, maka jaraknya akan sejauh festival Sankranti." Mendengar Harsha berbicara, Charu menjadi terenyuh dan sadar tentang betapa bergunanya Harsha di desa ini. Keesokan harinya, Charu meminta Harsha mengawalnya pergi ke kebun Sumati. Sesampainya di rumah Sumati, Sumati malah berpamitan karena besok dia harus meninggalkan desa dan pindah. Dia menjelaskan alasannya, di mana menteri sendiri yang meminta seluruh tanah persawahannya. Ayah mertuanya tidak mau, tapi malah dihajar. Jadi terpaksa mereka pindah. Mereka memberikan kompensasi waktu sampai besok pagi untuk mengemasi barang-barangnya dan menandatangani surat-surat. Harsha mendengar itu semua. Di keesokan harinya, Harsha bersiap-siap menunggu anak buah menteri datang ke rumah Sumati. Tak lama, preman itu datang dan memaksa menandatangani surat. Harsha segera melarangnya. Itu membuat preman itu murka dan akan menghajar Harsha. Tapi preman itu KO oleh Harsha. Dan mereka pergi melapor. Scene berlanjut. Sasi dan Venkat berdiskusi, lalu menyuruh anak buahnya memancing Harsha datang dan menculik Charu. Harsha datang ke kebun mangga, tempat di mana Charu diculik. Venkat terkejut, ternyata pria itu adalah Harsha, anak laki-laki Rafikan. Di sana Harsha diancam. Tapi Harsha malah memberikan daftar catatan kriminal untuk Menteri Venkat. Yakni, Venkat telah menelan dana alokasi 43 SMA, 72 tempat untuk perbaikan jalan raya, 350 kores untuk kekeringan, membunuh orang-orang di peternakan susu, dan 23 lainnya. उन सब के परिवारों को पैसे देने होंगे। Sasi lantas bertanya bagaimana jika mereka tidak mau. Harsha menjawab kalau dia akan membunuh mereka semua. Lalu pertarungan satu lawan banyak khas India pun tak terelakkan. Harsha menang dan membawa pulang Charu dengan selamat. Venkat menelpon Raffi. Dia dengan marah mengancam Raffi dan memberitahukan kalau anaknya berada di desa kelahirannya. Lalu meminta Raffi segera membawa pulang anaknya karena dalam bahaya. Scene beralih di Harsha yang terkejut melihat banyak mayat terkapar di pinggir danau. Saat Harsha hendak menolong mereka, punggungnya dibacok oleh anak buah Sasi. Harsha dengan sisa kekuatannya mencoba melawan. Dan singkat cerita, dia pun berhasil. Tapi luka di tubuhnya membuat dirinya pingsan hingga harus dirawat di rumah sakit yang ia dirikan. Charu merasa sedih dan meminta dokter menyelamatkan Harsha karena dia tidak bisa hidup tanpanya. Tibalah saat Rafikan dan semua anggota keluarganya datang menjemput Harsha. Semua penduduk memandangi Raffi dengan tatapan bersalah. Setelah melihat anaknya terbaring, dia keluar dan berkata kepada masyarakat, "Bahkan jika desa ini berubah, kalian semua tidak berubah. Dia anak lelaki satu-satunya milik saya. Tolong berikan dia hidup. Selama kalian hidup, aku yang akan menjaga kalian semua. Tapi jika terjadi sesuatu dengan anak saya..." Raffi tak kuasa melanjutkan kalimatnya. Tapi dia lalu memohon agar mereka mengembalikan anaknya. Saat hendak kembali ke dalam, Raffi berkata kepada Charu, "Harsha datang ke desa karenamu, maka jika memungkinkan, tinggalkanlah desa dan ikut bersama kami, karena tidak akan ada hubungan antara Harsha dan desa." Harsha akhirnya dibawa pulang ke kota. Harsha kini menjadi pewaris bisnis ayahnya, tapi jiwanya seperti hilang. Dia sering diam dan tidak fokus. Di sisi lain, semenjak kepergian Harsha, Narayana diancam Sasi agar meninggalkan desanya. Jika tidak, penduduk desa akan menjadi korbannya. Hingga terpaksa Narayana menandatangani surat penjualan tanah miliknya.
Seluruh penduduk desa akan berpindah. Scene beralih di keluarga Harsha. Ayahnya menanyakan perihal perubahan sikap Harsha yang cenderung semakin cuek dan tidak fokus kerja. Harsha hanya membahas soal desa saja, hingga Raffi marah dan berkata, "Ada apa dengan desa? Di sini ayah, ibu, adik, dan semuanya berada di sini, bukan di desa." Tapi sayangnya hidup Harsha berada di sana. Harsha merasa setiap orang yang terkena masalah itu juga keluarganya. Harsha berkata, 25 tahun yang lalu, Anda berkata kepada mereka bahwa pembangunan tidak tumbuh secara individu, melainkan bersama orang-orang di sekitarnya. Masa hanya karena penduduk berkata kasar begitu, Anda meninggalkan mereka dan datang ke sini? Tapi mereka sangat bangga, Raffi mereka kini sukses. Harsha melanjutkan bicara, "Saya yakin Anda pasti memikirkan desa dan penduduknya juga. Tolong biarkan aku memilih jalanku sendiri." Sang ayah terenyuh dan berkata, "Semua orang bilang aku memiliki anak yang tampan, tapi aku berpikir kalau aku memiliki anak yang sangat baik hati. Ayo, dimanapun Anda mau dan dimanapun Anda berada, buatlah semua orang bahagia. Jangan terlambat, Harsha." Harsha semakin bersemangat. Harsha menyerahkan kedudukannya dan menitipkan orang tuanya kepada Kartik dan segera kembali ke desa. Scene lalu berpindah. Harsha menggagalkan investor asing yang hendak bekerja sama di pabrik miras milik Sasi dan Venkat. Harsha membalas semua kekejian yang dilakukan Sasi dan Venkat, membunuh anak buahnya satu persatu, dia juga menghajar Sasi dan Venkat hingga terkapar. Lalu Harsha menumpahkan minyak dan membakar mereka beserta pabrik miras mereka. Para penduduk melihat kebakaran langsung lari. Harsha berkata, "Kebakaran itu terjadi karena konsleting. Kertas, lapangan, dan orang-orang itu terjebak, dan yang selamat hanya aku dan para staf." Singkat cerita, penduduk desa kini hidup dengan nyaman tanpa gangguan Sasi dan lainnya. Harsha dan Charu pun sudah menikah. Itu membuat dua sahabat lama menjadi saudara dekat. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like serta saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.